Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa berada di sini untuk berbagi wawasan mengenai judul materi kami, akuntansi, kecamatan, dan desa. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13, mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Bapak Muhammad Rizal. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Jenia Silitonga dan kedua rekan saya Mawar Agustina dan Stella Triuni Purba. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yaitu pengantar manajemen keuangan serta regulasi keuangan publik di kecamatan dan desa. Manajemen keuangan di tingkat lokal. Menurut Mardiasmo dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik 2018, pengantar manajemen keuangan merupakan bagian awal yang bertujuan untuk memberikan pembaca pemahaman dasar mengenai konsep serta ruang lingkup pengelolaan keuangan di sektor publik. Di ranah pemerintah lokal, khususnya di tingkat kecamatan dan desa, pengelolaan keuangan merupakan tulang punggung dalam mewujudkan pelayanan publik dan program pembangunan yang berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya berfokus pada transaksi angka belaka, melainkan juga menciptakan suatu ekosistem tata kelola yang mengintegrasikan perencanaan strategis, pelaksanaan operasional, hingga evaluasi kinerja anggaran dengan dasar prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kemudian kita masuk ke regulasi keuangan publik di kecamatan dan desa. Regulasi keuangan publik yang mengatur jalannya proses ini pun memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, misalnya memberikan landasan hukum yang mendukung otonomi desa dalam pengelolaan keuangan. Regulasi tersebut mengharuskan setiap transaksi keuangan untuk dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga setiap masyarakat memiliki ruang untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana publik secara langsung. Dalam praktiknya, semangat akuntabilitas dan transparansi juga diwujudkan melalui partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat tidak hanya sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pengawasan yang turut serta menilai serta memberikan masukan terhadap kebijakan penggunaan anggaran. Kemudian kita masuk ke struktur dan fungsi organisasi, yaitu organisasi kecamatan dan desa. Organisasi di tingkat kecamatan dan desa memiliki struktur hierarkis yang dirancang untuk mendukung operasional serta pengumpulan dan penyaluran informasi keuangan dari ujung ke ujung. Struktur organisasi di tingkat kecamatan dan desa dirancang sedemikian rupa agar fungsi administrasi, pelaksanaan program, dan pengawasan keuangan dapat berjalan secara sinergis. Di kecamatan, pimpinan tertinggi yakni camat memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam kegiatan operasional harian. Di tingkat desa, kepala desa yang merupakan figur sentral dalam kepemimpinan bekerja sama dengan sekretaris desa dan beberapa kepala urusan yang membawahi bidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan, dan pelayanan publik. Struktur organisasi kecamatan dan desa. Di tingkat kecamatan, struktur organisasi umumnya melibatkan yang pertama adalah camat, yaitu pemimpin pelaksanaan kebijakan pemerintah di wilayah kecamatan. Yang kedua, sekretaris kecamatan, yaitu bertanggung jawab atas administrasi dan dokumentasi. Yang ketiga, kepala seksi atau kasih, yaitu masing-masing menangani bidang khusus seperti pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan, dan pelayanan umum. Dan yang terakhir, bendahara, yaitu mengelola dan mengawasi pengeluaran keuangan kecamatan. Kemudian, di tingkat desa, struktur yang digunakan umumnya lebih sederhana namun sangat partisipatif, yaitu yang pertama kepala desa,
yaitu pemimpin desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program pembangunan dan penyaluran informasi kepada masyarakat. Yang kedua, sekretaris desa, yaitu mengurus administrasi desa dan menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, ada kepala urusan atau KAUR. Kepala urusan ini dipecah menjadi beberapa, dipecah menurut bidang seperti pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan, dan pelayanan umum. Dan yang terakhir ada bendahara desa, yaitu bertugas mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Kemudian kita masuk ke perencanaan pembangunan kecamatan dan desa. Proses perencanaan pembangunan di kecamatan dan desa memancarkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas kehidupan di tingkat lokal. Setiap tahapan perencanaan diawali dengan penggalian aspirasi masyarakat, di mana forum pertemuan seperti musyawarah desa atau musdes menjadi momen penting untuk mendengarkan langsung keluhan dan harapan warga. Kemudian kita masuk ke proses partisipatif dalam perencanaan. Perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa didasarkan pada prinsip musyawarah dan partisipasi masyarakat. Adapun tahapan utama dalam perencanaan pembangunan meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu dengan melakukan musyawarah desa atau musdes. Forum ini dilakukan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat, mengidentifikasi permasalahan, dan menentukan kebutuhan real di tingkat lokal. Kemudian melakukan survei lapangan, yaitu pengumpulan data melalui observasi dan partisipasi langsung. Kemudian yang kedua ada penyusunan rencana pembangunan. Rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes merupakan dokumen strategis yang menetapkan visi, misi, dan tujuan pembangunan desa dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, rencana kerja pemerintahan desa atau RKPDes merupakan dokumen operasional yang merinci program dan kegiatan pembangunan tahunan. Kemudian yang ketiga melakukan penganggaran. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes, yaitu dengan melakukan penjabaran rencana keuangan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan. Memastikan bahwa setiap pos anggaran memiliki alokasi yang memadai untuk mendukung program prioritas. Kemudian yang keempat, pelaksanaan program. Pengalokasian sumber daya dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dikoordinasikan antara aparat desa dan kecamatan. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yaitu pengawasan internal dan eksternal dilakukan oleh tim monitoring, auditor internal, serta lembaga pengawas independen. Kemudian dilakukannya feedback masyarakat, yaitu melalui forum-forum warga untuk mengetahui tingkat kepuasan dan efektivitas pelaksanaan program. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perencanaan tata lahan dan tata ruang kecamatan dan desa. Perencanaan tata ruang dan tata lahan di tingkat kecamatan dan desa merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan ruang untuk menunjang keberlanjutan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa. Perencanaan ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan lahan yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan prinsip-prinsip keberlanjutan. Prinsip-prinsip perencanaan tata lahan dan tata ruang. Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam perencanaan tata ruang dan tata lahan di tingkat kecamatan dan desa, yaitu keterpaduan. Semua sektor dalam masyarakat harus berintegrasi dalam perencanaan untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat saling mendukung. Yang selanjutnya, keberlanjutan. Penggunaan sumber daya alam dengan bijaksana dan berkelanjutan agar generasi mendatang juga dapat memanfaatkan sumber daya tersebut. Berikutnya, keadilan. Membagi sumber daya dan ruang secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang terakhir, partisipatif. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan agar perencanaan lebih relevan dengan kebutuhan mereka.
Tahapan perencanaan tata lahan dan tata ruang. Proses perencanaan tata ruang di tingkat kecamatan dan desa meliputi beberapa tahapan berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, penyusunan rencana. Yang ketiga, implementasi dan pengawasan. Yang terakhir, evaluasi dan revisi. Yang selanjutnya yaitu dokumen perencanaan kecamatan dan desa. Kecamatan dan desa diharuskan mempunyai rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa dan penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa. Dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtun sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. Dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun merupakan penjabaran dari RPJM desa yang memuat rencana kerangka kerja pemerintah desa dengan mempertimbangkan indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKP desa tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan, serta perkiraan maju. Adapun jenis-jenis dokumen perencanaan kecamatan dan desa diantaranya yaitu rencana tata ruang wilayah atau RTRW kecamatan dan desa, rencana pembangunan, rencana kerja pemerintah desa atau RKPDAS, rencana aksi desa atau RAD, dokumen analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Yang selanjutnya yaitu penganggaran di kecamatan dan desa. Penganggaran di kecamatan dan desa adalah proses perencanaan dan pengalokasian dana yang diambil dari berbagai sumber pendanaan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa. Penganggaran ini mencakup anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes di tingkat desa dan anggaran kecamatan yang mendanai kegiatan administratif dan pembangunan tingkat kecamatan. Adapun jenis-jenis anggaran di kecamatan dan desa, yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. APBDes adalah dokumen perencanaan yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa 1 tahun anggaran. APBDes berfungsi untuk merencanakan penggunaan dana desa untuk berbagai keperluan, termaksud infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Anggaran kecamatan. Anggaran kecamatan adalah alokasi dana yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan. Anggaran ini digunakan untuk mendukung administrasi kecamatan, kegiatan pembangunan, serta penguatan kapasitas aparatur kecamatan. Adapun tahapan penganggaran di kecamatan dan desa yaitu perencanaan, anggaran pengajuan dan pembahasan, anggaran pengesahan, anggaran pelaksanaan dan pengawasan, dan anggaran evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya, manfaat penganggaran yang baik di kecamatan dan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penganggaran yang baik dapat memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan untuk program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas. Penganggaran yang transparan dan akuntabel membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan kecamatan. Dan pembangunan yang terarah. Penganggaran yang jelas memungkinkan pembangunan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, di sini kita akan membahas tentang realisasi program kecamatan desa. Di mana realisasi program kecamatan dan desa ini merupakan proses implementasi berbagai kebijakan dan program pembangunan di tingkat kecamatan dan desa. Proses ini menjadi sangat penting dalam konteks otonomi daerah dan pembangunan berbasis masyarakat di Indonesia. Realisasi program kecamatan dan desa di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme realisasi program, di mana realisasi program kecamatan dan desa umumnya melalui beberapa tahapan sistematis. Yang pertama ada perencanaan, yaitu diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di tingkat desa, kemudian kecamatan, yang menghasilkan dokumen perencanaan seperti RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKPDes atau Rencana Kerja Pemerintah Desa.
Yang kedua, ada penganggaran, di mana program yang telah direncanakan tadi kemudian dianggarkan melalui APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, serta sumber pendapatan lainnya. Yang ketiga, ada pelaksanaan. Program dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Kemudian yang keempat, ada pengawasan, yang mana ini dilakukan oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat dan pihak kecamatan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Kemudian yang kelima, ada pelaporan dan evaluasi. Hasil pelaksanaan program dilaporkan dan dievaluasi untuk menjadi bahan perbaikan pada program-program selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis program, di mana program yang direalisasikan di tingkat kecamatan dan desa umumnya mencakup beberapa. Yang pertama itu ada pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi, di mana program yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat seperti BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Kemudian yang ketiga ada peningkatan pelayanan publik, yaitu meliputi pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Kemudian yang keempat ada pemberdayaan sosial dan budaya, yang mana program ini bertujuan untuk memperkuat modal sosial dan pelestarian budaya lokal. Kemudian yang kelima, ada penanggulangan kemiskinan, yang mana program khusus yang ditunjukkan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di desa. Selanjutnya yaitu pelaporan kecamatan dan desa, di mana pelaporan kecamatan dan desa merupakan bagian penting dari sistem tata kelola pemerintah yang baik, yang tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program-program pembangunan di tingkat kecamatan dan desa. Oke, selanjutnya yaitu jenis laporan yang harus disusun oleh kecamatan dan desa, yaitu yang pertama ada laporan keuangan, di mana laporan ini berisi informasi mengenai realisasi anggaran, pendapatan, dan belanja desa, serta posisi keuangan desa pada akhir periode tertentu. Kemudian ada laporan kinerja. Laporan ini berisi informasi mengenai capaian kinerja desa dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Kemudian ada laporan pertanggungjawaban. Laporan ini merupakan laporan akhir tahun anggaran yang berisi informasi mengenai seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh desa selama satu tahun anggaran. Mekanisme pelaporan kecamatan dan desa melibatkan beberapa pihak, di antara lainnya pemerintah desa, yaitu pemerintah desa bertanggung jawab menyusun laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan pertanggungjawaban. Kemudian ada Badan Permusyawaratan Desa, di mana BPBD ini melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dan menelaah laporan-laporan yang disusun oleh pemerintah desa. Kemudian ada pemerintah kecamatan, yaitu pemerintah kecamatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa serta menerima laporan-laporan dari desa. Kemudian ada pemerintah kabupaten atau kota, yaitu pemerintah yang melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan yang telah disampaikan oleh kecamatan dan desa. Selanjutnya yaitu audit kualitas hidup masyarakat di kecamatan dan desa. Audit kualitas hidup masyarakat adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, dalam hal ini kecamatan dan desa, di mana tujuannya itu untuk memahami kondisi kehidupan masyarakat secara komprehensif, mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kualitas hidup. Selanjutnya, audit kualitas hidup desa, di mana
Di sini Bastian mengatakan bahwa audit kualitas hidup merupakan suatu proses sistematik secara objektif terkait evaluasi berbagai bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu struktur pemerintah maupun kepada masyarakat desa. Proses audit kualitas hidup masyarakat. Proses audit ini melibatkan beberapa tahapan, antara lain yang pertama itu pengumpulan data, di mana data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kemudian ada analisis data, di mana data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada penyusunan laporan, di mana hasil audit dituangkan dalam laporan yang komprehensif. Yang keempat ada diseminasi dan tindak lanjut, yaitu laporan audit disebarluaskan kepada berbagai pihak terkait seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Oke, yang terakhir yaitu sumber data dan informasi. Data dan informasi untuk audit kualitas hidup masyarakat dapat diperoleh dari berbagai sumber. Di antaranya yaitu yang pertama ada BPS atau Badan Pusat Statistik, di mana BPS menyediakan data statistik tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Yang kedua ada kementerian atau lembaga, yaitu terkait kementerian lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Sosial, yang mana memiliki data dan informasi tentang sektor-sektor yang terkait. Kemudian ada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah ini memiliki data dan informasi tentang kondisi wilayahnya, termasuk data tentang kualitas hidup masyarakatnya. Kemudian ada penelitian dan studi. Penelitian dan studi yang dilakukan oleh akademis, lembaga penelitian, dan organisasi non-pemerintah dapat memberikan informasi yang berharga tentang kualitas hidup masyarakat. Baiklah, sekian pemaparan yang dapat kelompok kami berikan mengenai materi ini. Maka dapat kami simpulkan bahwa akuntansi kecamatan dan desa merupakan implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat pemerintahan terkecil. Pengelolaan keuangan yang baik di tingkat kecamatan dan desa akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai aspek dalam akuntansi kecamatan dan desa, mulai dari manajemen keuangan dan regulasi, organisasi, perencanaan pembangunan, tata lahan dan tata ruang, dokumentasi perencanaan, penganggaran, realisasi program, pelaporan, hingga audit kualitas hidup masyarakat, merupakan salah satu kesatuan yang paling terkait dan mempengaruhi. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan kecamatan dan desa memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek tersebut. Implementasi akuntansi kecamatan dan desa efektif memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, aparatur dan kecamatan, serta masyarakat. Selain itu, diperlukan pula peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami dan menerapkan regulasi prosedur akuntansi, penyediaan infrastruktur dan sistem informasi yang memadai, serta penguatan pengawasan dan partisipasi masyarakat. Maka sekian dari hasil pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kami berterima kasih untuk semua teman-teman yang bersedia menyaksikan pemaparan ini sampai dengan selesai. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. See you, bye-bye in the next video.